Rahayu, lanjut di part 4, review buku panduan vegan pemula dari Asosiasi Internasional Mahaguru Qinghai. Di halaman 8, apa yang dikatakan oleh pemimpin dunia dan ilmuwan terkemuka tentang perubahan iklim dan pola makan nabati atau vegan. Australia, mantan anggota majelis tertinggi Andrew Battle dan anggota parlemen Ronan Lee telah menghimbau seluruh masyarakat Australia untuk berubah dengan cepat ke pola makan nabati atau vegan sebagai tanggapan dari kekurangan air di Australia yang berkepanjangan dan emisi metana tingkat tinggi dari peternakan. Bulgaria, pendiri Partai Demokrasi Bulgaria, Edwin Surgarev, memproduksi daging membutuhkan banyak sumber daya alam. Misalnya air, dibutuhkan dalam jumlah besar untuk membuat daging menjadi produk makanan. Sedangkan makanan nabati tidaklah seperti itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa kita akan menghemat sumber daya dan mungkin ekologi akan menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan banyak orang untuk lebih menyukai pola makan vegan. India, anggota parlemen dan mantan Menteri Lingkungan India, Maneka Gandhi. Tidak ada hal lain yang penting kecuali kalau kita mengubah pilihan makanan kita. Karena daginglah yang sedang menghancurkan sebagian besar hutan kita. Daginglah yang menyebabkan polusi air, daginglah yang menyebabkan penyakit di seluruh uang kita dialihkan ke rumah sakit. Jadi ini adalah pilihan pertama bagi siapapun yang ingin menyelamatkan bumi. Kita amat sangat dekat dengan garis merah, di mana kita mungkin bangun esok dan menemukan bahwa tak ada apapun yang dapat diselamatkan. Korea, pemimpin Partai Buruh Demokrasi dan anggota Majelis Tinggi, Gang Gigap, menyerukan untuk perubahan menuju pola makan nabati. Dalam kasus pola makan daging, secara komparatif banyak sekali karbon dioksida yang diciptakan dari membesarkan satwa dan juga kotoran satwa. Dan jumlah ini sangatlah serius. Jadi setidaknya dimulai dari sekarang, kita manusia perlu membuat perubahan yang besar dalam pola hidup kita. Norwegia, Menteri Lingkungan dan Pembangunan, Erik Solheim. Kita harus mengurangi konsumsi daging. Dan salah satu cara untuk melakukannya tentu saja yaitu dengan mengubah sebagian besar yang kita makan berupa sayuran dan yang lainnya selain daging. Swedia, Jens Holm, anggota Parlemen Eropa. Mungkin langkah terbesar yang dapat kita ambil oleh seorang dalam mengurangi konsumsi daging dan produk hewani lainnya. Dan jika Anda benar-benar ingin bersahabat dengan iklim, maka Anda seharusnya menjadi vegan dan sama sekali menghentikan konsumsi daging. Tapi kita juga seharusnya aktif dalam politik dan organisasi dan memastikan bahwa pemerintahan dan partai politik kita melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan tidak menyubsidi industri daging mempromosikan makanan vegan sebagai contohnya. Taiwan, Presiden Ma Ying-jeou dan Wakil Presiden Vincent Xiu memimpin seluruh kantor kepresidenan dalam menandatangani deklarasi langkah-langkah untuk mengurangi karbon dioksida dan menghemat energi, yang termasuk memakan produk lokal dan makan lebih banyak sayuran serta lebih sedikit daging. Lebih dari 1 juta penduduk Formosa atau Taiwan berjanji untuk menjadi vegan untuk menyelamatkan bumi sebagai hasil dari kampanye tiada daging, tiada panas. Lebih dari 1,2 juta orang Formosa, termasuk pegawai negeri pemerintahan, telah berjanji untuk membantu mengurangi emisi karbon dengan berubah ke vegetarisme. Berarti pola makan tanpa produk hewani yang akan mengurangi setidaknya 1,5 juta ton emisi karbon dari atmosfer setiap tahunnya. Amerika Serikat, Profesor Ilmu Geofisika di Universitas Chicago, Dr. David Archer. Sangatlah jelas bahwa ketika Anda menanam tanaman pangan dan kemudian memberikannya kepada satwa dan kemudian memakan satwa itu, Anda kehilangan 90% energi asli dari hasil panen itu. Dan oleh karena itu, Anda tidak hanya memberi makan lebih sedikit orang dari pertanian yang Anda miliki,
Namun juga menurut penemuan mereka, ini juga memerlukan lebih banyak bahan bakar fosil untuk menghasilkannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Ketua Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim, Dr. Rajendra Pachauri, telah mengatakan dalam banyak kesempatan, mohon kurangi konsumsi daging. Daging adalah komoditas penghasil karbon yang intensif. Saya katakan mungkin jauh lebih baik untuk membebankan pajak Anda pada seluruh produk, termasuk daging yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Saya rasa kita harus mengeluarkan suara kita sebagai komunitas ilmiah, tentu saja lembaga sipil, akademi, untuk menggarisbawahi bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari mengurangi konsumsi daging. Sekretaris Eksekutif Komite Kerangka Kerja PBB Urusan Perubahan Iklim, Vodebor, telah menunjukkan bahwa sebagian besar aspek kenaikan harga pangan berasal dari memberikan hasil panen kepada satwa yang dipelihara untuk daging. Sekretaris Debor menyatakan, solusi yang terbaik adalah jika kita semua menjadi vegan. Sekian dari saya, Rahayu.